saya menghargai itu loh, gitu. Terlepas dari, maaf kata ya, semua agama kan menggugulkan terus menjelekkan sesuatu lah. Saya terbuka lah, ya kan. Itu mungkin pemahaman yang salah setiap orang, oknum lah, saya oknum. Makanya saya coba untuk hati saya ini clean banget sebelum gua masuk ke tokoh paling sakral. Betul, karena gitu loh. Ketika orang mempelajari sebuah agama, kalau dia tidak mengajari core daripada agama itu sendiri, betul. Bukan ya, definisi Islam itu kan muncul pada saat Nabi Muhammad diturunkan wahyu. Maksudnya bukan definisi Islam ya. Islam itu Quran itu muncul di abad 6. Di mana diturunkan kepada abad 7, Pak. Abad 7 diturunkan kepada emang Nabi Muhammad yang kebetulan emang posisinya di Arab. Cerita. Jadi otomatis pasti bahasa Arab. Saya understand itu loh, gitu kan gitu. Seperti pada saat mungkin di Nabi Ibrahim atau Abraham bahasa Ibrani, ya pasti Tuhan bicara bahasa dia, mungkin bahasa lain ceritanya kan gitu. Nah, statement saya ada gini, pertanyaan saya adalah gini, apakah memang ada statement langsung mungkin bentuk wahyu kepada Nabi Muhammad ceritanya kan gitu, bahwa apapun itu harus dilakukan dalam bahasa origin, misalnya origin yang dia kan lagi di Arab lah ya, bahasa ibunya gitu kan gitu. Sedangkan kan sepengetahuan saya, menurut perjanjian lama dan juga saya cek di Quran, saya juga cek tuh, bahasa itu kan terjadi pada saat Menara Babel itu tuh mau bangun, Tuhan akhirnya kasih tanda petik wahyu kepada banyak orang, jadi lahirnya bahasa-bahasa beragam bahasa itu. Kalau mereka berpisah masih mendapatkan kelompok bahasa. Jadi kan saya anggapnya pada saat itu bahasa aja kan basic itu diciptakan oleh Allah ceritanya gitu kan gitu. Lalu tapi kalau kayak gitu kan kayak di Taurat sendiri masing-masing orang udah ada bahasa masing-masing, otomatis kan ketika dia beribadah mungkin versi Tauratnya mungkin menggunakan dialek masing-masing dan sebagainya ceritanya kan. Lalu kemudian pada saat kebetulan Yesus juga bahasa Aramik sih, saya tahu sih. Ya walaupun entah kenapa jadi Greek dan sebagainya, saya juga kenapa sedih transaksi sana transaksi ini gitu kan gitu. Itu terlalu jauh sih bagi saya kan gitu. Terus keren ini Pak, bener nih Pak, Hendra keren ini. Sudah tahu begitu tuh udah keren. Ya kan selalu ada kepentingan daripada agama Kristen dan Barat memisahkan diri. Saya tahu lah, jadi di identitasnya dijauhkan lah ceritanya. Saya juga paham kata-kata kayak Yesus damai bersamamu itu adalah insya Allah, saya juga paham lah itu kan versi dari Arab kan, walaupun sengaja damai bersamamu tuh bukan insya Allah Pak, damai bersamamu tuh assalamualaikum. Atau insya Allah juga sering kan dia juga ngucapin. Kalau insya Allah ada di Yakobus malah, Yakobus 4:15 tuh ada tuh malah tuh. Maksud saya kan itu mungkin dipilih sengaja multi translate dari bahasa ini ke ini supaya jauh lah. Nah, itu satu, kenapa apakah ada benar-benar teks seakan-akan wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad kalau bahwa menggunakan bahasa itu ceritanya loh gitu kan gitu. Karena saya terpaku banyak orang dia berdoa bersolat dengan bahasa Arab. Tapi menurut saya tuh nggak semua bisa bahasa Arab. Jadi hanya menjalankan ritual tanpa menyadari makna dari doa itu apa gitu maksud saya. Sedangkan itu kan kayak bukan bertentangan ya, kebiasaan saya ketika mempelajari tentang Kristiani, ajaran Yesus kan bahwa hubungan dengan Bapa itu kayak simple, hangat gitu kan. Nah, karena itu kan ada gap barrier bahasa tuh gitu, maksud saya kenapa gitu kan gitu. Saya coba jawab Bapak ya. Pertanyaan Pak Hendra itu sama dengan pertanyaan saya ketika saya baru masuk Islam Pak. Ya jadi gini, ternyata di dalam Quran Allah SWT sendiri berfirman bahwa Allah SWT akan memberikan pesan atau hukum atau syariat itu kepada suatu kaum dengan bahasa yang mereka mengerti. Oke. Nah, saya dulu ketika baru masuk Islam saya tanya, kenapa Quran diturunkan di Arab? Kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Ini kan penting, Pak. Iya, betul. Seperti pertanyaan Bapak tadi, kenapa saya sholat harus menggunakan bahasa Arab? Iya, gitu betul. Rupanya, Pak, setelah kita pelajarin, bahasa Arab itu adalah merupakan salah satu bahasa yang tertua. Selain bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani. Oke. Ada lagi nanti Sanskerta lah ya. Iya, itu. Tapi ini 3 yang disebut dengan bahasa Semitik ini sama-sama umurnya hampir sama lah, tua, ya Pak ya, satu. Yang kedua, Bapak tahu nggak kira-kira dalam bahasa Indonesia itu kosakatanya ada berapa? Nggak tahu. Kira-kira nih Pak ya, paling banyak 250.000 kosakata. Dikit. Bahasa Inggris tahu berapa? Kira-kira 600.000. Lebih kompleks. Bahasa Inggris kosakatanya kira-kira 600.000, Indonesia 250.000. Bapak tahu kosakata bahasa Arab? 12 Pak. 12 apa? Juta. Oh, dia lebih rich ya dalam hal itu. Jauh Pak. 250.000, 600.000, 12 juta. Kalau 12 juta, kira-kira bahasa yang begitu kaya kosakatanya dipakai untuk menyampaikan pesan diganti dengan bahasa Indonesia yang cuma 250.000,
Muat nggak Pak kira-kira? Nggak bisa. Nah ya, itu maksudnya. Jadi seperti kita mau menuangkan air segalon ke dalam sebuah gelas 200 ml. Nggak akan muat Pak. Tapi dengan bahasa Arab muat gitu maksud saya. Saya paham. Contoh nih Pak, paling gampang. Kata bisa itu artinya apa Pak? Can. Apa saya can? Iya, can. Bisa melakukan? Iya, can. Atau satu lagi apa? Ada lagi nggak yang lain? Cool. Apa lagi? Apa lagi? Able. Ya, able, can sama kan lah. Iya. Bisa itu artinya bisa melakukan atau apa? Racun bisa Pak? Enggak. Apa? Poison? Bisa. Ya, bisa. Oh, bisa. Sorry, ya bisa. Ya, bisa, sorry, bisa ular. Ya, racun sorry, bisa itu ya. Selain dua kata ini apa lagi Pak? Nggak tahu apa. Nggak tahu. Iya. Kalau kata apa ya namanya ya? Pukul. Hit, punch. Hit, iya. punch. Ya, apa lagi Pak selain itu? Iya, jab. Jab apa ya? Jab pukul juga. Ya, pukul, iya, punch. Pukul 10 siang bisa? Oh iya, waktu. Nah, waktu. Selain dua ini apa lagi? Nggak ada lagi. Iya, betul. Tapi kalau bahasa Arab Pak, bahasa Arab satu kata itu artinya bisa 10, 20, bahkan 30 arti gitu. Ini terbuka sih. Saya juga baru nggak kan ini. Saya sadar gitu. Dengan pas saya pelajarin beberapa hal mengenai perjanjian baru yang tanda petik bermasalah. Kebanyakan permasalahan kan juga terjadi karena maaf kata ya stupid translation lah menurut saya loh, karena pada saat itu era terlalu sibuk pengen menjauhkan diri menjadi barat dan sebagainya. Jadi translation asli itu lalu diterjemahkan jadi bahasa apa, terjemahkan mungkin dari Aramik jadi Greek, lalu dia di inilah Yunani dan sebagainya. Sedangkan saya tahu sedangkan di Quran itu kan Qurannya sendiri tetap menggunakan bahasa native, bahasa Arab. Dari bahasa itu, ya mungkin saya salah ngomong ya, orang boleh menafsirkan apapun versinya, tapi teks aslinya begini loh. Betul. Gitu kan, gitu. Ini teks aslinya seperti ini. Jadi, apapun yang lu tafsirkan, teks aslinya seperti ini. Nah, saya kasih pemahaman begini ya Pak ya. Saya kasih tunjuk nih Pak, begini nih Pak. Sebentar. Ini. Ini apa? Ada Quran. Iya Pak. Yang ada bahasa Arabnya. Mana? Nah ini. Iya Pak, maaf Pak. Ini The Holy Quran Pak ya? Iya. Ada bahasa Arabnya, ada terjemahannya. Iya. Ya Pak ya? Yang ini tidak ada bahasa Arabnya, cuma terjemahan. Cuma terjemahan. Iya. Yang ini saya menyebutnya mushaf Quran. Quran saya sebutnya. Tapi kalau yang terjemahan aja, saya tidak bisa menyebut ini Quran, Pak. Saya harus menyebutnya ini Quran terjemahan, gitu, Pak, maksudnya. Iya. Kalau yang ada teks aslinya, saya baru boleh menyebut ini Quran. Karena ada aslinya seperti itu. Ada teks aslinya, gitu. Jadi kalau mau terjemahan ini pilihan kata-kata penerjemah, ataupun ada tafsir, ataupun ada asbabun nuzul, semua orang kembalinya ke teks asli. Iya, jadi kalaupun pada saat dia menerjemahkan misalkan tidak sesuai, ya itu salah yang nerjemahin, karena aslinya seperti ini loh, gitu. Makanya Pak, orang yang menerjemahkan itu harus benar-benar paham bahasa Arab. Dan bahasa Arab sehari-hari, Pak, dengan bahasa Arabnya di Quran, ini beda Pak. Ya, pasti. Beda. Karena udah ribuan tahun. Betul. Bahasa Arabnya yang di Quran juga dengan bahasa hadis, Pak. Hadis itu kan sabdanya Nabi. Itu pun beda. Karena itu lebih stratanya lebih atas ya. Betul. Jadi kalau kita Islam, kita beriman bahwa Quran ini benar-benar semuanya 100% firman Allah gitu Pak. Firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Lalu terus kalau gitu apakah, ya maaf mungkin saya salah, saya tidak sepatutnya saya komen ini karena saya bukan orang belum orang Islam ya, tapi saya bertanya gini, karena kan banyak banget saya lihat orang-orang Muslim ketika dia berdoa dia menggunakan kan bahasa Arab tuh. Tapi kalau mungkin saya challenge, lu tahu nggak sih maknanya ketika yang ngedoain gitu kan? Maksudnya itu kan kayak barrier to entry. Barrier to entry dan kan kak, ketika lu hanya apakah menjadi masalah ketika lu secara kasarnya jadi kayak semacam kebiasaan aja mengucapkan, tapi bahkan mungkin memaknanya aja mungkin belum ke sana gitu. Maaf saya potong Pak. Kalau Pak Hendra bilang berdoa, kita boleh berdoa dalam bahasa apa yang kita tahu Pak. Saya mau berdoa kapan aja saya berdoa, bisa dengan bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa bisa, tetapi baru ketika sholat. Nah, dia ada tingkatan nih. Kalau sholat ada beda. Kalau kita sholat kita menggunakan bahasa Arab, tapi kalau kita mau berdoa pribadi, kapan aja kita mau berdoa minta apa, bahasa apa aja boleh.
gitu. Oke. Ya oke. Saya paham. Tapi yang itu saya ngerti sih kenapa, soal yang karena dia ada berapa juta itu jadi 12 juta ketika itu bukan dibebaskan ya, ketika itu tidak dalam bentuk makna teks asli, itu akan jadi cukup problematik lah karena Pak, ketika ada orang sholat terus dia kemudian mengganti bahasanya dengan selain bahasa Arab, itu pun jadi masalah, Pak. Oh gitu ya. Kenapa? Karena apa yang dibaca di dalam bacaan sholat itu ketika diterjemahkan ini kan bisa berbeda artinya. Betul. Sedangkan nggak usah itu, Pak, nggak usah diterjemahkan. Kita melafazkan sedikit berbeda, itu pun maknanya bisa berbeda, Pak. Iya. Ini contoh paling gampang begini, Pak. Kalau saya ngomong begini, Malik Yaumiddin sama Malik Yaumiddin, artinya beda tuh sama, Pak. Yang satu panjang, satu pendek. Nah, bahasa Indonesia tidak mengenal panjang pendek, ya kan, Pak? Tapi kalau bahasa Arab mengenal panjang pendek, panjang dan pendek maknanya berbeda makna, walaupun tidak jauh. Kalau panjang artinya penguasa, Malik itu penguasa. Tapi kalau pendek, Malik itu raja. Raja sama penguasa dekat lah ya. Tapi nggak bisa yang Malik sebagai raja, salah juga. Tetapi walaupun begitu, artinya tidak jauh beda gitu, Pak, maksudnya. Contoh nih, Pak ya, contoh. Kalau di Indonesia, kita menyebut kata ganti pertama aku, saya. Kata ganti kedua apa, Pak? Kamu, Anda. Kata ganti ketiga apa? Kalian. Kalian kan kata kedua. Oh iya, kedua. Nah, kalau kata ganti ketiga kan dia. Oh iya, dia. Iya kan? Kalau dia laki-laki, Indonesia ada nggak, Pak? Nggak ada. He, she dia nggak ada. Kan di Inggris ada kan? Ada he, ada she. Iya. Tapi kalau di bahasa Arab, Pak, kalian laki-laki semua, beda. Oh. Kalian perempuan semua, beda. Atau kamu perempuan, beda. Kamu laki-laki, beda. Kalau kata di Inggris, kamu laki-laki atau perempuan, beda apa sama, Pak? Sama, D-nya sama. Sama, you kan? Iya, betul. Nggak ada you untuk laki-laki khusus, you untuk perempuan. Tapi kalau kata ganti ketiga dia, baru ada he, ada she. Kalau di Arab, Pak, baru kata ganti kedua aja udah beda laki-laki perempuan. Oh, jadi spesifik tidak salah pemaknaan karena katanya kuantiti katanya jauh lebih kaya. Betul, kosakata, Pak, istilahnya. Gitu. Nah, ini kedua, Pak. Tapi ini saya sebenarnya, saya soal dulu ya, boleh ya? Izin dulu ya. Iya, Pak. Salam maghrib. Iya, sorry. Pak, dari tadi nggak minum ini? Iya, nyantai, Pak. Kuat ya tenggorokannya. Nggak jadi dibikinin teh tadi. Ini ada teh. Nggak apa, udah. Iya, nyantai aja. Sini. Iya, nyantai aja. Waduh, sebentar ya, Pak. Iya, Pak, nyantai. Saya ada ini kantelan. Ini saya matiin dulu apa nggak usah? Iya, mau diganti. Oh, ganti baterai. Oh iya, maaf. Sorry. Ini saya cabut dulu ya. Enggak deh, saya bawa makan. Ya, Nggak usah, makasih. Nggak usah. Siap, Nanti maaf aja ya. dari sini. Nggak apa-apa, Pak. Nyantai. Nanti kalau malam gimana? Pesannya aja sekalian. Ya, kamu mau pesan apa? Enggak lah, nggak usah. Ini aja. Break dulu, Pak. Mampir dulu. Ayo, ngerokok nggak? Oh, enggak, Pak. Udah, dia nggak mau. Saya juga harus break merokok ya. Cuman dia udah break babi. Oh, alhamdulillah. Mulai kapan? Udah berapa lama, Pak? Dari itu sih yang pas. Sebenarnya sebelum dia ngomong pun, Ya, berantem dulu, udah itu udah sadar. Tapi itu masalah dari perjanjian kan jelas. Sama ditunjuk-tunjukin ayat-ayat. Gitu kan. Lalu di perjanjian baru pun definisi dihalalkan tidak seperti ke babi kan, cuma ditafsirkan bahwa kata mati ini. Jadi kayak menafsirkan itu. Iya, benar. Mbaknya sekarang bisa makan ini? Iya. Pak, Enggak, nanti siapa aja. namanya? Enggak. Tadi siapa Iya. namanya? Pesanin aja mau lama tapi Udah, pesannya aja udah. Kalau nggak mau ya udah bawa aja. Mbak siapa namanya? Ria. Ria, menikah tahun berapa? 2017. Nikahnya di mana? Singapura? Hongkong. Oh, di Hongkong. Karena waktu itu kalau di Singapura tuh harus stay sebulan. Kalau di Hongkong boleh seminggu. Terus waktu di Indonesia pulang, Kan udah diurusnya ya catatan. diurusnya dengan apa? Kan kita ke apa namanya? Di Hongkongnya kan ke apa ya namanya? Lembaganya, enggak maksudnya yang di Indonesia Oh, yang di Indonesia nggak tahu deh. terdaftar di catatan Terdaftar. sipil, di catatan sipil. Iya.
berarti bukan Islam pernikahannya. Oh, gitu ya? Iya. Kalau yang Islam terdaftarnya di KUA. Iya, KUA. Iya, bener. Iya, sipil betul. Iya. Berarti nanti Mbak, ini Pak Hendra ada keinginan masuk Islam? Sebulan ini ada. Karena kan gimana ya? Saya juga sebelum maksudnya kayak percaya nggak percaya ya, maksudnya ya walaupun saya banyak dosa tapi maksudnya ketika minta sama Allah tuh pribadi gitu sekarang gitu. Kayak mustahil tadinya dia mau masuk gitu karena saya tahu banget keluarga itu gimana ya. Bahkan mertua saya aja penggit. Teknis kan? Iya. Nggak, maksud saya gini, ketika tercatat di catatan sipil, berarti kan itu pernikahannya bukan pernikahan Islam. Nanti kalau Pak Hendra insya Allah sampai masuk Islam, akte nikahnya yang di catatan sipil itu harus dibawa ke KUA. Iya, betul. Untuk diisbatkan. Iya. Nanti diganti dengan buku nikah. Iya, betul. Itu aja sih. Soalnya saya udah tanya paman saya juga bilang gitu. Iya. Nah, dulu waktu nikah sama orang tua Bu. Iya, orang tua dia berantem, orang tua saya ya berantem juga. Oh, berantem juga. Iya, jadi ibaratnya kayak kita dikeluarin sama kakaknya masing-masing. Oh gitu. Tapi ya kan perdebatan kayak gitu kan maksudnya kayak cuman ya mungkin ini Tapi sekarang dengan keluarganya Pak Hendra baik. baik-baik semua. Oh. Cuman kayak pas mau nikahnya aja. Oke. Tapi waktu nikah keluarganya Pak Hendra dan keluarga Ria datang. iya, karena Datang. kan harus ada. Jadi kalau Wali. di Hongkong itu harus ada wali dari cowok. Oh. 3, dari cewek 3. Oke. Terus di situ juga sebelum menikah tuh saya tuh kayak diwawancara gitu loh. Oke. Ada CCTV-nya kayak lu tuh dijebak nggak? Gitu. Oke. Pokoknya prosesnya panjang. Gitu. Iya. Dan itu untuk warga negara selain Hong Kong boleh di sana. Boleh, tapi harus stay selama Sebulan. seminggu. Oh, seminggu. Kalau kita ke Singapura sebulan, Oh. kita juga mau ke Singapura tuh. Iya. Jadi stay seminggu untuk ngurusin semuanya gitu. Udah ada anak belum? Udah. Berapa? Satu. 1. Berapa tahun sekarang? Sekarang 7 tahun. 7 tahun. Laki. Dan nanti nih kan dia kebetulan hari ini terakhir sekolah tuh udah libur panjang kayak awal tahun. Nanti Jumat depan tuh dia mau syahadat. Siapa? Anak saya, karena kan udah 7 tahun kan. Kan HKK udah. Itu pun ya kejadiannya ya sekarang dulu kayak ya nggak boleh lah masuk sama orang tua saya. Oke. Tapi pas kesini-sininya tuh menurut saya kayak kan anak saya udah bingung nih. Mau ikut yang mana gitu ya? Iya, kadang kalau misalnya di hotel mau makan gitu, mami itu Doanya apa gitu ya? it's okay, ada ama, it's okay. Saya selalu ya. Tapi masih rekam itu. Masih selalu. Mel, kalau nggak kasih makanan sih Mel, Ria? Nggak mau. Ada cemilan cepulu juga di sini. Udah kesini aja udah happy banget. Yang ngasih tahu channel ini Mbak Ria atau? Saya. Oh, Mbak Ria. Jadi gini. Jadi dia tahu channel saya dari Mbak Ria? Iya. Oke. Tapi dulu sebelum dapat hidayah, Heeh. saya ngomong apapun ya bentengnya terlalu kuat. Oke. Biasa itu mah. Iya, jadi Biasa. pas kayak berdebat selama sebulan tuh saya ketawa, saya ngomong gini, kamu tahu gak sih kamu sama-sama kayak semua di YouTube yang gue nonton. Jadi ketika kamu meledak-ledak ya aku cuman terima kasih sama Allah, ternyata di hidupku ada di depan mata gitu loh. Kan kalau misalnya kita nonton kan kesel tuh kayak si Alia apa gitu kan, saya langsung skip kan. Saya nggak pernah kesel sama orang-orang begitu. Nah itu salahnya, maksudnya kayak Kenapa kita kesel? Justru nah itu karena kan iman saya mungkin iya, kurang. ada orang-orang Kristen, Long ya, yang orang Kristen ketemu Elia malah nggak mau, malah maunya ketemu saya. Akhirnya syahadat di sini. Beberapa loh, nggak cuma satu loh. Dia baru tahu Elias sekarang dia. Oh, saya nggak kesel sama Elia. Bisa jadi Elia tuh dipakai Allah buat ngislamin orang-orang yang lain. Betul. Bener nggak? Bener. Sekarang kalau ngelihat Quran dibakar, marah nggak? Marah. Dulu itu kayak maksudnya kayak semua orang yang nonton kita tuh kayak benci banget, Ya. kayak keluar kesel. Ya. Tapi ketika saya juga dapat hidayah kan Ya. dari Allah kan, maksudnya Ya. kayak beda gitu menyikapinya gitu. Udah Pak Hendra, saya sebat dulu ya Pak ya. Sebat dulu Pak, sampai Pak. Santai. Ambil napas. Santai. Dia soalnya catatannya banyak banget. Oh, nggak apa-apa, santai. Tapi Saya Pak, jujur sih, gua kan itu kalau udah terima tamu sampai jam berapapun saya layani.
Kalau urusan perbandingan ya. Masuk ke konten loh, karena kan belum bidang gua lama sekali. Iya. Jadi Nggak apa-apa. konten itu kan nggak boleh masuk. Saya justru mau ngasih saran. Ya ini nggak ada yang tahu ya nanti ya. Iya. Pak Hendra ini sebenarnya udah bisa bikin konten. Karena pengetahuannya Pak Hendra sudah bagus Tapi banget. nggak bagus sebulan lah Pak. Ih, sebulan segini justru saya bilang bagus. Bener nggak, Long? Iya. Ini orang belajar baru sebulan segini loh. Minggu kemarin saya cerita sama keluarga saya, terus Ah. ya ironis juga lah, keluarga saya juga pesantren gitu lah. Oh. Kayak kita tuh di sini kuat gitu. Oh, oke. Makanya saya bilang sama dia, gak mungkin sih Allah kayak maksudnya kita kan percaya takdir ya gitu, walaupun kita menentang. Tapi ada takdir yang diusahakan loh, Maria. Iya betul. Ya, Sekarang ada baru belajar. Nah, ada takdir mutlak, ada Iya. takdir yang diusahakan. Ya betul. Gitu. Sekarang baru belajar, cuman ketika saya mendalami yaitu sebulan ini tuh panas terus kita berdua, tapi kesini-sininya saya bilang Karena kayak, mungkin gini Pak, sedikit bedanya gini, saya kira saja gitu. Dalam beberapa bulan terakhir memang bukan ngomong gesekan lah ya, karena saya itu bukan tipikal yang adu mulut, bukan ya, saya tipikal yang diam gitu kan Yeah. gitu. Dimana ada satu dan lain hal jujur sih mengenai masalah dalam beberapa tahun terakhir ini kan masalah tekanan finansial cukup sangat berat lah. Otomatis kan kalau finansial berat kan pasti kan stres setiap orang akan beda lah ya. Iya. Lalu di satu sisi kan istri terus dia makin mendalami, dia makin memperdalam lari ke agama lah. Ya. Ya wajar, setiap orang kan Ya. agamanya beda-beda. Ya. Kalau kita kan cowok pasti dua hal, Ya. agama satu hal, kalau bahasa Islam ikhtiar satu hal. Ya. Ya kan pasti kiri kanan. Ya, Sedangkan betul. namanya istri kan bisa ya agama doang karena dia mau ikhtiar apa Betul. kan ceritanya kan gitu. Jadi ketika dia makin mendalami kan tanpa sadar gapnya dengan saya makin jauh karena kan dia makin detail tuh. Mungkin dulu kan lebih cincai Ya, gitu lah ceritanya ya, kan gitu ya, kan. cincai. Gitu. Cincai atas nama cinta lah kan. Iya. Makin lama kan gapnya makin jauh kan, ketika Ya. dia makin mendalami gapnya makin jauh kan gitu kan sebenarnya. Nah ketika gap makin jauh itu dia sudah sampai, ini cuma pengandaian ya, sampai di sini saya kan masih start from nothing nih ceritanya kan. Lalu ketika akhirnya dia mulai berbuka suara ke saya, misalkan sebulan lalu suruh saya belajar, saya kan akan pasti kan awal ada resisten lah ya. Tapi saya coba, oh ya udahlah, saya coba pelajari. Tapi ketika saya pelajari ini kan gap ini kan jauh kan, maksudnya udah jauh banget. Mungkin dulu dia di sini, saya di sini lah. Yeah. Ketika dia belajar kan dia di sini nih, Yeah. saya di sini nih. Oh, Nah, oke. jadi kan makin jauh nih gapnya Oke. kan, gitu kan, Yeah. makin jauh nih. Nah justru perbedaan gap ini mulai jadi masalah, karena dia mulai berbicara ke bukan cincai lagi loh. Kayak di Islam ini nggak boleh. Jadi saya kan jadi makin problem. Berarti Ria ngaji juga dong berarti dong. ya maksudnya bukan ngaji sih, maksudnya makanya saya kemarin berantem gitu itu sama dia, terus saya di perjalanan saya bilang sama dia, tapi aku bersyukur loh gitu, karena maksudnya hadirnya kamu malah aku belajar dengan agamaku dan aku juga belajar dari agamamu yang maksudnya dia ngasih tahu semua walaupun kadang enak gitu dengerinnya, tapi kan belajar juga gitu, kita tuh harus sabar. Kita sebagai orang Islam, ya maksud saya, walaupun kita punya akidah sendiri nih, tetapi ketika kita mendengar akidahnya orang lain, agama lain, kita nggak boleh enak. Itu yang Justru dengan kita mempelajari akidah orang lain, kita nanti bisa membuktikan bahwa akidah kita yang benar. karena maksudnya sekarang kan saya lagi mendalami, jadi saya tahu kebenarannya. Iya. Kemarin itu sampai ngomong sama dia, apa ya? Ada Mbak, ada suami istri datang ke sini, istrinya Islam, suaminya Kristen. Ketika istrinya sudah mulai ngaji, dia sudah mulai banyak pengetahuan tentang agama dia. Di sini ribut sendiri dia sama suaminya. Sampai dia bilang sama suaminya apa? Kamu kalau nggak masuk Islam kita cerai. Saya bilang, Bu, ributnya di rumah aja, Bu, jangan di sini. Saya bilang gitu. Ya. Ayam goreng itu apa ayam goreng mentega? Mentega. Kita kalau mau belajar perbandingan, ya Mbak ya, kita nggak boleh sampai enek dengan dengerin akidah orang lain. Kalau kita enek, kita nggak mau denger, malah kita nggak tahu bedanya apa dengan akidah Tapi kita. enaknya saya tuh maksudnya mendengar itu, cuman kayak dalam hati, kok ini kita yang bener, kok ini bener, kok Iya, ini bener. setiap pihak. Tapi dalam hati saya. Iya, setiap pihak kan merasa paling benar, iya kan, betul kan? Tapi maksud saya, kita mempelajari perbandingan agama itu harus dengan open mind. Iya betul. Kalau nggak open mind, nggak ada itu hidayah. Awalnya saya belajar juga sebelum teman saya bilang lu harus tepatin netral, itu susah loh. Itu. Apapun yang dia ngomong, termasuk saya nonton itu gua bantah langsung loh. Betul. Gua langsung gua bantah. Berarti belum open mind pada saat itu. Sampai teman saya bilang lu harus di posisi netral. Nah. Lepasin keyakinan lu. Dia Betul. bilang. Ketika Kan saya saya itu belum bisa lebih terus. objektif. Nah, ini jawabannya hari ini dia datang sini, bisa jadi gitu. Kan saya tadi udah bilang kan, saya tuh mustahil gitu ngerubah dia gitu. Nggak bisa Mbak. Ria nggak bisa membolak-balikan hatinya Pak Hendra. Ya makanya Ya. terus saya kan makin mendalami, saya makin
karena gini loh Pak, dia kan dalam 2 tahun terakhir, setiap hari senggang itu yang dia dengerin tuh YouTube real orang ustadz. Jujur ngomong, kan jadi makin Pak, tolong mic-nya dipakai Pak. makin apa menguatkan atau apapun lah ya istilahnya lah ya ceritanya kan gitu. Jadi gapnya kan bisa makin jauh. Makanya saya belajar Terus lagi, udah belajar lagi gitu. Itunya mic-nya di luar, jangan di dalam. Apa? Mic-nya di luar, jangan di dalam. Nah, di balik itu. Terus ditambah lagi kan, Diarahin. maksudnya gini loh, maaf kata saya bukan membenarkan, tapi saya masih resisten. Sebentar Pak, sorry. Yuk. Sorry. Oke. Begini Pak, kalau di Islam, kita orang Islam percaya Maaf. bahwa yang bisa membolak-balikan hati manusia itu cuma Allah, bukan Iya, kita. betul. Ya, saya di sini tidak bisa. Nggak bisa. Ya, kita juga tahu bahwa yang bisa memberikan hidayah itu haknya milik Allah, bukan Iya, milik iya. manusia. Karena kita tahu Nabi kita aja, Nabi Muhammad SAW, tidak bisa membuat pamannya masuk Islam, apalagi kita Iya, bukan iya, Nabi iya. gitu maksudnya. Iya betul. Nah, karena satu sih ketika dia terus mendengarkan, saya sih cepat ada ngomong ke dia. Saya bilang gini loh, kan gap lu di sini, gue di sini. Ya. Lu belum ngasih gue waktu. Di mana lu kalau makin dalam pasti kan lu pengen cepet-cepet gue ngejar. Ya. Tapi kan susah. Ya. Dia bilang, lu harus sadar. Saya sampai pakai kata permisalan yang sangat tajam gini. Iya. Sedikit beda. Kamu kan dari SD sampai sekarang hidup lu diajarin doktrin itu. Lu tidak geser. Gua kan kebalikannya, sama nih doktrin seperti ini. Tapi pada saat sekarang, tiba-tiba kan tanda petik ada satu hal yang membuat doktrin saya goncang nih ceritanya nih. Ini kan fase ini nggak gampang loh. Saya anggap 45 tahun, 40 tahun tuh gua kebenaran. Saya sesimpel gini, kalau sesimpel gini deh, lu cuma ngomong amit-amit, tiba-tiba gue bilang ke lu, tiba lu sadar, Nabi Muhammad salah. Lu akan shock nggak? Betul. Lu karena 30 tahun tuh melawan akan susah banget. Betul. Dan lu akan cari pembenaran apapun. Betul. Udah, nah itu fase waktu yang dibutuhkan orang. Betul. Pak Hendra belajar 1 bulan itu sudah super ekspres Pak. Saya berapa Pak? 7 tahun. Nah, saya sempat ngomong ke dia, setiap orang, mungkin kalau misalkan arahnya nanti kemana ya, pakai bahasanya Islamnya. Proses hidayah itu kan beda-beda waktunya lu, gitu loh. Proses itu lu, gitu kan, gitu tahapannya kan, gue bilang gitu kan, gitu. Maka saya bilang, saya bahkan mencoba sangat objektif, saya tidak mau masuk ke tokoh Muhammad dulu, karena bagi saya itu tokoh sakral. Saya menghargai itu loh, gitu. Terlepas dari, maaf kata ya, semua agama kan menggugulkan terus menjelekkan sesuatu lah. Saya terbuka lah, ya kan. Itu mungkin pemahaman yang salah setiap orang, oknum lah, saya anggap oknum. Makanya saya coba untuk hati saya ini clean banget sebelum gue masuk ke tokoh paling sakral. Betul, karena gitu loh. Ketika orang mempelajari sebuah agama, kalau dia tidak mengajari core daripada agama itu sendiri, betul. dia tidak akan bisa menerima tokohnya. Iya, kan? betul. Jadi ketika orang hanya mengamati, itu yang banyak terjadi apa? Miskonsepsi. Iya, betul. Gitu. Lanjut Ya, Pak. lanjut. Oke, next ya Pak. Ini bisa. Ini udah oke Pak? Udah. Dah. Sorry. Yuk. Bentar. Ini posisinya kok kayaknya kurang enak. Iya. Oke, udah. Suaranya udah oke? Lanjut. Udah. Oke. Nah, itu yang satu. Tadi balik yang setelah bahasa ya Pak. Sang yang kedua. Nah, ini sedikit, sebenarnya jujur sih, saya tidak terlalu, saya secara pribadi mungkin saya salah ya. Saya tidak terlalu memperpusingkan masalah perjanjian lama atau Taurat. Oke. Karena bagi saya itu kan ribuan tahun lalu. Kalau bagi saya pribadi, walaupun tahu saya salah, di agama saya salah. Banyak cerita yang di Taurat itu bagi saya, entah cerita rakyat, entah cerita apaan, atau penulisnya hiperbola, pokoknya banyak hal yang karena saya hidup di era sekarang, saya anggap itu sesuatu yang mistikologi dan sebagainya. Jadi saya anggap bahwa, apapun perbedaan di Taurat kalau antar agama ini, pada basically saya take grain of salt lah. Bagi saya itu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Cuman bagi saya selama alur-alurnya itu semua sama, bagi saya nih match lah ceritanya lah. Cuman ini bukan dari saya pribadi, cuman kayak ada selalu perdebatan klasik. Sebenarnya udah masuk ke konten, sini bukan tempatnya saya ngomong sih. Perdebatan itu sebenarnya tidak peduli. Perdebatan paling klasik adalah tentang bagaimana kisah lampau nabi-nabi, di mana terjadi arsiran 3 agama, terutama di Taurat lah. Ini kan jelas 3 agama lah ya, gitu kan. Bagaimana di luar iman ya, karena kalau ngomong iman udah selesai pembicaraan, gitu kan gitu. Bagaimana secara umum Islam menyikapi kalau kisah-kisah tertentu dalam Taurat yang dianggap paling benar, kan setiap agama versi dia paling benar lah ya, kita terbuka lah ya, yang paling benar
yang di-stated di Islam ceritanya, ternyata itu berbeda di dua ini. Ya ceritanya. Satu paling klasik lah, Papa Ismail. Soal paling klasik. Gitu. Itu sempat saya cari tahu, jujur sebelum saya nanya, saya sempat cari tahu sebelumnya. Karena bagi saya itu nggak penting. Karena bagi saya semua anak Abraham. Bagi saya itu nggak penting. Cuma dia dulu kan tuh dibahas terus tuh sama orang Kristiani itu. Gitu kan gitu. Nggak usah antara Islam dan Kristen dan Yahudi, Pak. Di dalam Islam aja ada dua pendapat. Yang satu bilang Ismail, yang satu bilang Ishak. Tapi ini menurut ahli tafsir yang namanya Ibnu Katsir, kalangan Islam yang mengatakan bahwa yang mau disembelih itu adalah Ishak, itu berasal dari kisah-kisah Israiliyat gitu. Israiliyat itu dari kisah bangsa Israel, ya. Tetapi sebenarnya kalau mau melihat di dalam Quran itu sebenarnya mudah, Pak. Mudahnya kenapa? Karena di dalam Quran ini ceritanya nggak panjang, nggak seperti Kejadian pasal 21, 22, 23 gitu. Kalau di Quran itu cuman berapa ya? 13 ayat. Ya, Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 112. Di situ cuma diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa minta diberikan anak yang soleh. Ternyata sama Allah SWT diberikan anak yang sabar. Jadi ada sebutan nih, anak yang soleh, anak yang sabar. Anak yang sabar ini siapa? Tidak disebutkan namanya. Iya benar, saya cari tahu loh. Di Quran tidak disebut nama. Saya cari tahu itu. Tidak disebut namanya, Pak. Tetapi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya, anak yang sabar ini berkata kepada ayahnya, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Tidak ada nama lagi kan? Tidak ada nama. Ini sampai ini nggak ada nama. Terus kemudian dibawalah anak itu kan mau disembelih kan? Tidak jadi disembelih, diganti dengan hewan. Mau kambing, mau domba. Itu bahasa translation lah. Jadi mereka disebut adalah orang-orang yang istilahnya beriman atau sabar. Baru setelah kejadian seperti ini, baru ada satu ayat terakhir, barulah ada berita nanti akan lahir berita kelahiran Nabi Ishak. Berarti diasumsikan belum lahir, ditafsirkan pasal itu belum lahir. Iya, jadi pada kejadian ini walaupun tidak disebutkan Ismail, tapi yang ayat terakhir disebutkan barulah nanti akan ada kabar berita kelahiran Nabi Ishak. Jadi kalau yang terakhir Nabi Ishaknya baru mau lahir, nanti siapa gitu? Karena pada saat saya cari itu memang saya kan cuma pakai AI lah biar gampang kan, karena saya nggak mungkin web dan waktu kan juga. Iya, tapi begini Pak, buat kita orang Islam, ketika nama Nabi Ismail alaihissalam tidak disebutkan dalam insiden ini, buat kita juga nggak penting. Penting nggak? Nggak penting. Yang penting apa? Nabi Ibrahim lulus ujian. Ya, karena emang makna konteks kejadian itu kan adalah mempertanyakan keimanan ujian Abraham. Untuk Nabi Ibrahim atau Abraham, betul kan? Iya, betul. Sama seperti ketika di Quran disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi yang disalib adalah orang yang diserupakan. Ya, yang bapaknya nggak ada namanya kan, nggak penting. Nggak ada namanya, Pak. Betul. Buat kita orang Islam penting nggak yang diserupakan siapa? Ya, nggak penting. Yang penting apa? Nabi Isa diselamatkan. Karena ayat selanjutnya Nabi Isa alaihissalam diangkat. Gitu maksudnya. Iya, betul. Nah, tetapi kalau kita baca kronologinya Bible, kitabnya orang Yahudi, mau lihat Pak sekarang? Saya kasih lihat nih. Di kitabnya orang Kristen sendiri yang ada cerita, ada tulisannya yakni Ishak. Ada tulisannya kan? Iya, betul. Pokoknya di statement nama lah. Ya, justru berdasarkan kronologi yang ada di situ, itu malah jadi rancu. Rancunya gini, Pak. Di Kejadian 21. Kan Hagar dan Abraham diusir. Iya, betul. Nah. Mana nih? Elot 20 nih. Abraham ini Kejadian 21. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Ketika mereka diusir, Pak, mereka tinggal di mana? Sempat tinggal di mana, Pak? Di gurun ya atau apa ya? Hah? Di mana? Ada, Bapak baca. Sempat tinggal di mana? Mengembara di padang gurun Beersheba. Kemudian ada ayat begini, Pak. Allah menyertai anak itu. Oh iya, tentang Ismail saya tahu kan? Diberkati. Terus apa, Pak? Bertambah besar. Bertambah besar. Kalau pernah di Beersheba kemudian bertambah besar, kira-kira sebulan, setahun, apa 2 tahun kira-kira? Oh iya, bertahun-tahun. Ya. Jadi barulah Ismail dan ibunya pindah ke Paran, menetap di Paran kan? Baru Ismail diberi istri orang Mesir oleh ibunya. Iya, betul. Pada saat itu, habis itu langsung ada cerita Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelek. Di mana, Pak? Nih, Pak, ayatnya. Oh, iya. Di mana? Di Beersheba. Berarti yang pernah tinggal di Beersheba kan Hagar dan Ismail. Abraham tinggal di Beersheba juga nih, Pak. Betul, ya kan? Setelah ini langsung ada ayat Abraham diuji. Oh, ini next-nya ya ceritanya. Ini dari 21 kan langsung 22 nih. Iya.
Abraham diperintahkan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, tapi ada tulisannya yakni Ishak. Betul kan nih, yakni Ishak. Oke. Terus kan diceritakan suruh pergi ke Gunung Moria, nanti tempatnya di sana. Terus kemudian Abraham dan kedua bujangnya dan anaknya itu pergi ke Gunung Moria, tidak jadi disembelih. Iya betul. Terus apa nih Pak? Iya betul. Terus apa nih? Kemudian kepada dan mereka sama ke Beersheba dan Abah tinggal di Beersheba. Ke Beersheba. Tadi yang tinggal di Beersheba Hagar dan Ismail. Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelek di Beersheba. Iya. Disuruh pergi ke Gunung Moria, pulangnya ke Beersheba. Tiba-tiba ada ayat begini Pak. Sarah mati dan dikuburkan. Betul. Meninggalnya di mana Pak? Kiryat Arba. Yaitu Hebron. Terus kemudian Abraham datang meratapi dan menangisinya. Datang dari mana? Oh berarti dia nggak tinggal di situ. Itu dia. Kalau yang pernah tinggal di Beersheba Hagar dan Ismail, Abraham juga tinggal lama di Beersheba. Kemudian yang dibawa sembelih anaknya namanya Ishak, pulangnya ke Beersheba. Saya bertanya, Abraham waktu pulang ke Beersheba itu pulang ke rumah yang salah atau pulang bawa anak yang salah? Masa iya Ishak tinggal sama Hagar, kan lucu gitu loh Pak. Iya betul. Tapi saya pribadi sih, karena menurut saya itu pertentangan Ishak Ismail karena keributan dari hak sulung. Yahudi itu kan hak sulung. Hak sulung sama ini aja kayak the one dari Ishak. Jadi itu yang diributin loh ceritanya menurut saya kan gitu. Karena buat orang Israel yang namanya hak sulung itu sangat penting Pak. Nah, karena saya juga secara logika ketika saya pada saat itu temuan saya kan hanya sekedar via itu aja lah ya. Emang sih temuannya kan dikatakan bahwa di Al-Quran tidak stated nama, Ismail. hanya the boy. Tapi logika saya pada saat itu adalah saya tahu urutan kelahiran kan anak pertama adalah Ismail. Ya kan, baru Ishak. Ya. Ketika Allah memerintahkan mengorbankan anak, di kepala saya menempelkan pada saat ini pandangan saya aja ya. Di abad itu kan pada saat di Taurat itu segala hal tentang sulung nomor satu. Pengorbanan anak sulung lah. Yang pada saat Nabi Musa itu kalau nggak anak sulung mati lah. Jadi anak sulung kan hierarkinya dianggap lebih tinggi pada saat itu. Bapak ingat ceritanya Yakub dan siapa? Esau? Ya. Ingat kan? Ya. Yakub kan bukan anak sulung. Iya, ngambil hak anak sulung. Betul. Nah, berarti kenapa sampai dia menipu ayahnya sendiri? Mengenakan bajunya Esau, disangkain Esau, ditanya kamu siapa? Aku Esau. Yang diberkati jadi Yakub. Berarti sangat penting tuh hak sulung tuh. Maksud saya gitu. Makanya saya juga bisa nganggap, bisa mengerti, walaupun saya saya non-Islam, walaupun tidak di stated nama, tetap, saya belum tahu yang ayat lanjutan Iskaka itu saya belum tahu, tapi walaupun tidak stated nama, tapi secara nalar berdasarkan pengetahuan zaman tersebut, ketika Allah memerintahkan korbankan anak, di kepala saya pasti anak sulung. Iya. Karena gini, kalau lu bilang pembenaran bahwa enggak itu anak yang dijanjikan Ishak, menurut saya Allah tidak anak itu dulu anak Abraham loh. Konteks maaf kata ya, istri dari budak itu kan mekanisme hal lain lah. Iya. Tapi kan anak itu manusia semua kan sama di matanya. Padahal, Bapak tahu nggak Hagar itu siapa? Nah itu dimana kata dari Mesir ya ceritanya ya. Iya dari Mesir, tapi siapa dia sebenarnya? Anak Raja Mesir Pak. Malah dikonfirmasi sama Yahudi. Yahudi konfirmasi loh Pak. Ini ada ayat ini. Bapak bisa baca sendiri, kaget nih. Ini kitabnya orang Yahudi nih Pak. Nama kitabnya The Chumash. Isinya cuma Pentateuch. Cuma 5 kitab Musa. Tetapi di dalamnya, dia bisa nulis begini. Hagar itu siapa? Oh, dia konsepnya kayak Quran ya? Teks asli dan ini ya? Kalau Yahudi harus Pak, ada teks aslinya. Ya. Jadi ini ada ayat dalam bahasa Ibrani, ada tafsir dalam bahasa Ibrani, ada terjemahan bahasa Inggris, ada tafsir bahasa Inggris. Hagar siapa Pak? Dokter Farao ya? Iya, ini stated langsung ya? Malah anak Raja Mesir, Hagar itu. Iya. Emang dari awalnya problemnya adalah, mungkin adalah dari awal ada kepentingan menjauhkan tokoh-tokoh ini bukan dari Arab, sehingga segala sesuatu dijauhkan loh. Iya, saya kayak agenda lah Pak. Ya, saya ada kepentingan agenda pada saat itulah. Betah ngomong itu. Karena kan biasa Yesus tuh bahasanya Aramik, udah simpel banget sebetulnya loh gitu kan gitu. Terus dijauhkan sampai semua portretnya adalah bule. Itu sih jujur. Itu saya tahu lah, itu lucu banget sebenarnya kan gitu kan. Dipotretkan sebagai jadi orang white lah ceritanya loh. Sekarang rambutnya bule, mata biru. Iya. Bapak tahu siapa model orang pertama yang dilukis jadi Yesus? Bapak boleh buka di Google. Cesare Borgia. Anak haram Paus Alexander ke-6.
dan dia seorang LGBT, Pak. Itu yang pertama kali dilukis jadi Yesus. Bapak kalau lihat mukanya aslinya, mirip memang jadi yang jadi di lukisan Yesus. Nah, itu mengenai saya jujur, saya sendiri kan belum tahu detail ini. Saya sendiri bingung sih, Bang. Ini Bapak bisa tahu. Bagaimana perjanjian lama sendiri itu konsepnya menyadur Taurat apa ya maksudnya? Karena saya tidak pernah baca Taurat, jujur saya tidak pernah baca Taurat, jujur. Ini gitu. pertanyaan yang pinter ini, Pak. Justru penting banget ini. Makanya saya harus tunjukkan Bapak ini. Saya tidak akan bicara tanpa saya memperlihatkan bukti, Pak. Perjanjian lama itu asalnya sebenarnya adalah ini, kitabnya orang Yahudi yang namanya Tanakh. Oh, oke. Ini Bapak tadi bilang ya, betul Tanakh. Tanakh ini singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Dalam bahasa Ibrani disusun, ya Pak ya, disusun di tahun kira-kira 450 sebelum Masehi. Oke. Ya, berarti 5 abad sebelum Masehi, Pak. Iya, betul. Di abad ketiga sebelum Masehi diterjemahkan dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani. Oh, jadi ini dasar jadi Greek ya? Jadi dari Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di abad ketiga kira-kira tahun 270 sebelum Masehi. Sebelum Masehi diperintahkan oleh Raja Mesir. Yang memerintahkan Raja Mesir nih, Pak, bukan Raja Israel nih. Di yang berada di Israel masih dijajah terus itu. Hah? Itu semuanya masih di bawah jajahan kan? Iya. Di bawah perintah Raja Ptolemy II namanya, Pak. Ptolemy II yang memerintahkan 70 rabi-rabi dari Yerusalem pergi ke Alexandria Mesir menerjemahkan ini. Tapi cuma 5 kitab Musanya aja. Yang Kejadian, Koran, Muhammad, Bilangan, Ulangan dalam waktu 70 hari. Itu legenda sih, Pak, boleh dibilang legenda ya. Setelah itu yang kisah nabi-nabi, yang apa namanya Ketuvim, Mazmur, Amsal segala macam. Itu semuanya diterjemahkan di Alexandria oleh orang-orang Yahudi juga. Tetapi orang-orang Yahudi yang sudah berada atau lama hidup di bawah budaya Helenistik filosofi. Helenistik Yunani. Ya, Pak ya. Dari tahun 322 sebelum Masehi sampai tahun 63 sebelum Masehi, daerah Mediterranean itu kan dikuasai oleh Yunani, Alexander the Great. Iya, betul. Betul. Nah, jadi pada zaman itulah orang-orang Yahudi yang di Alexandria menerjemahkan ini menjadi ini karena sudah banyak orang-orang Israel atau Yahudi yang sudah tidak bisa baca bahasa gitu. itu. Jadi orang-orang Yahudi yang sudah tidak bisa baca Ibrani dikasih baca ini. Yunani, bahasa Greek. Ini beredar selama ratusan tahun, Pak. Sampai Yesus lahir, sampai Yesus diangkat. Oh, jadi ini pada saat Yesus dan sebagainya nih, mereka tuh ini. Nah, sampai Yesus diangkat ini masih ada, bahkan di abad kedua, ketiga, keempat. Oh, pantesan kalau saya nontonin ketika si kayak Alex Kono ngomong tentang apa yang Yesus ngomong, translation Greek-nya ini karena base-nya Greek ini ya. Tadi gitu. kan saya bilang ke Bapak bahwa penulis Perjanjian Baru mengutip dari Perjanjian Lama. Iya, betul. Perjanjian Lama asalnya dari sini. Oh ya, kenapa Greek ya? Nah, jadi kenapa dia ngomong Greek tuh saya? Yang ini, Pak, terjemahan ini diresensi oleh bapak-bapak gereja yang tadi saya sebut. Origen, Lucian dari Antioch, Origen dari Mesir, Alexandria, Lucian dari Antioch, kemudian yang terakhir Hesisius nih dari Mesir nih, bishop nih, Pak. Baru yang terakhir punya Hesisius ini yang menjadi kitab Vulgata, pernah dengar? Pernah dengar. Vulgata. Yang menyusun Vulgata siapa? Jerome namanya, Santo Jerome. Dari Vulgata inilah baru nanti diterjemahkan ke bahasa Jerman, Belanda, Inggris dan sebagainya sampai ke bahasa Indonesia. Tapi itu kan udah beberapa versi gitu. Iya, betul. Nah, yang sudah diresensi ini, Pak, menjadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Oh, jadi yang Perjanjian Baru itu dari sini jadinya. Iya, banyak ngutip dari sini. Ya, jadi Perjanjian Lamanya dari sini. Iya, jadi setelah diresensi terjemahannya, ini ada 3 kali konsili, Pak, di abad 4. Kalau nggak salah di tahun 364 itu ada konsili di Laodicea, ya. Kemudian ada konsili yang kedua 387 di Roma. Yang terakhir konsili tahun 397 di kota Kartago, Afrika Utara. Memilih-milih tuh yang tadi saya bilang, memilih-milih gospel mana yang masuk Bible gitu. Iya, betul. Setelah jadi Perjanjian Baru dijadikan satu dengan ini. Oh. Jadi baru akhir abad 4 nih, Pak, kita Kristen lengkap nih, ada Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama nih. Betul. Ya, abad 4, hampir 400 tahun setelah Yesus. Iya. Hampir 400 tahun. Nah, Pak. mungkin itu yang dimaksud
saya juga tadi siang baru tahu yang ketika saya cari tahu tentang dianggap transkrip Bible tertua abad 4 itu tercatat di apa yang Codex Vaticanus itu. Sinaiticus, Ya, Sinaiticus sama Vaticanus. Dan Alexandrianus. Alexandrinus lebih baru kan, yang ada add-on loh. Alexandrinus sudah ada add-on kan. Nah, jadi ini abad 4 nih Pak. Oh, Alexandrinus juga di abad 4 ya? Abad 4 semua, 330, 360, Alexandrianus saya lupa abad tahun berapa. Iya. Tapi ini semua abad 4. Oh, berarti add-on itu pun terjadi di abad 4? Enggak, gini Pak, saya koreksi sebentar Pak ya. Tadi kan kita sudah lihat yang kitab Katolik Pak ya. Iya. Di situ kan tidak dituliskan kapan, Iya, ya kan? betul. Ini ada sebuah Bible namanya New International Version. Oh iya. Ini yang dianggap terjemahan Inggris paling baik di Iya. seluruh dunia, Pak ya. Ini yang paling baru kan ya? Enggak Bukan. juga. New International Version yang ini terbitan tahun berapa? Bisa dilihat di sini lah. Ya. Ini yang ini terbitan 2007. Untuk yang Johannine koma itu Pak, Iya, di sini ada catatan begini. Ini ayatnya ini, First John 5, 7 kan? 7 mana? Ini koma nih. Nih. Nah, ini kan? Ada keterangan begini Pak, yang kuning. Ayat manuskrip ya, ya not found. Oh dia stated ya di situ ya not Before found. Iya. the 16th century Pak. Oh, 16th century ya, berarti abad berarti penambahannya modern banget dong. Baru di tahun 1500-an baru masuk. Oh, penambahannya modern banget ya. Emang yang Johannes Koma ini yang paling kritikal sih. Kan tadi Karena saya dia bilang teliti. Bapak, ada Bible namanya Textus Receptus yang disusun oleh Erasmus. Sebentar, 4 kali atau 5 kali terbit gitu. Saya ada catatannya. Itu yang pertama dan kedua terbit Pak, belum ada Johannine komanya. Oh. Nih, sebentar. Pertama 1516, belum ada Johannine koma. Kedua 1519, ini cuma berubah nama, ya. Tapi belum ada Johannine komanya Pak. Edisi ketiga 1522, baru ada Johannine koma disisipkan. Johannine Koma. Yang itu Kalau satu. waktu yang Long and Marcus kan penulisnya juga nggak jelas tuh. Ya. Johannes Koma penulisnya jelas. Ya enggak juga. Nggak jelas juga. Ya, enggak juga. Terus yang edisi 4, 1527, 1535 sudah ada Johannine koma juga. Jadi kan ini kan abad 16. Sebelum abad 16, maka di sini bilang before 16th century. Iya, yang 7-nya nggak ada kan. Ah, gitu. Jauh banget Pak. Memang ada beberapa argumen bahwa di dokumen-dokumen yang sebelum abad 16 sudah ada, sudah pernah disebutkan oleh Bapak Gereja. Itu hanya upaya Kristen yang bisa dibilang apa ya, nyari remis gitu lah Pak. Iya sih, karena Tapi kalau yang ini ngomong Bible sendiri lagi mana? iya sih, karena ya itu paling problematik karena kebetulan ya ini baru sekarang, karena saya baru nemuin yang dua itu ya, kebetulan dua itu yang long ending sama yang Johannes Koma ini kan kritikal banget. Wah, bener. Itu yang paling kritikal. Banget, Ketika Pak. ditambahkan sesuatu yang terlalu kritikal, jadi match dengan konsep saat ini kan. Maksudnya Betul. seakan-akan match tidak terbantahkan lah. Betul. Karena 1 Yohanes 5 ayat 7 itulah yang dianggap sebagai ayat yang mengajarkan konsep Trinitas secara Iya, sempurna. ya itu stated langsung, betul. Kalau Matius 28:19 yang bilang baptislah mereka dalam nama Itu Bapa tafsir dan lah, Putra dan bukan Roh Kudus, walaupun itu juga sama-sama tambahan, tapi tidak disebutkan Bapa, Putra dan Roh Kudus satu. Iya, betul. Ini Kalau udah stated jelas banget. Ini ya. satu, ketiganya satu, and these three are one gitu. Iya, betul sih. Betul. Termasuk saya juga pikir adalah, ini cuma pikiran saya sih, walaupun secara kronologis kayak masalah long ending itu dikatakan kalau sejarahnya mereka udah menemukan ada transkrip begini tapi bukan di Markus ceritanya. Lalu cerita Markus kalau ending begitu, sedangkan transkrip Matius dan Lukas tuh ada lanjutannya. Maksudnya kan cerita kebangkitan itu kan ada lebih detail di situ dong ceritanya dong gitu kan. Jadi karena ditemukan transkrip ini mungkin sekitaran tahun-tahun Markus atau sebelumnya tapi bukan dari Markus, jadi kalau di klop akan sesuai dengan Matius. Cuman kan maksud saya adalah kalau misalkan tidak ditemukan transkrip ini atau tidak pernah ada long ending, pertanyaannya adalah apakah yang Matius sama Lukas punya cerita tentang resurrection itu kan jadi challenging banget. Karena Markus ini yang paling tua. Dimana ini adalah satu peristiwa yang sangat kritikal gitu kan, kritikal karena man is God lah ceritanya kan gitu. Sedangkan Matius menyadur Markus. Iya gitu kan gitu. Yang Markus short ending. Nah itu kan sangat problematik kan, misalnya challenging banget loh gitu kan gitu. Dan nah
Nah di situ ketika saya dapet, karena kalau itu dimasukin long ending itu klop tuh. Tuh, seolah-olah nyambung. Iya, gitu kan, saling melengkapi lah, gitu kan, gitu. Lalu kalau yang ini emang salah satu yang paling itu banget, karena benar diplekin banget. Nah, gitu, sekarang gitu. seperti Pak Hendra yang kritis, saya kan cuma nanya begini, Pak. Kalau ini sebuah kitab yang disebut sebagai kitab suci, perlu berapa ayat yang tidak asli untuk supaya tidak disebut sebagai kitab suci? Kan cuma satu, Pak. Iya, betul. Begitu ada satu ayat yang tidak asli, bisa nggak disebut kitab suci? Itu dulu yang menjadikan saya meninggalkan Kristen. Gitu aja sih. Ya, karena sekarang jadinya bukan perdebatan ya. Perdebatannya adalah ketika orang kan, ya seperti ketika saya lagi mencari dua belah pihak lah ya, ketika saya mulai dalamin dalam sebulan terakhir ini kan, yang saya perhatiin kan, kalau misalkan saya lihat perdebatan Pak Dodi dengan siapapun lah ya, Pak Dodi kan melihat ke konteks masalah kayak gitulah ya, mengenai dari tahun, dari ada penambahan ini dasar bukti kan. Tapi saya lihat cenderungnya banyak pihak yang membela itu bicara itu konten-konten banget. Jadi ayat ini balik jadi kayak menurut saya tuh kayak gak nyambung gitu maksud saya. Karena yang dipertanyakannya itu bukan kayak kalau kita berpatokan dasar konten teks ini, lo harus tahu dong konten teks ini dasarnya ini apa. Kalau itunya aja dasarnya ada add-on, betul, itu jadi question loh gitu kan. Ini jadi question maksudnya kayak gini, dasar Pak, itunya loh. Gini, ketika kita sudah berurusan atau kita berani menampilkan diri di publik, kan kita berarti harus menjaga nih ya Pak ya. Saya dan yayasan itu kita tidak boleh menghina agama orang lain. Iya, betul. Kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Iya, betul. Oke? Jadi ketika saya bicara, saya lebih banyak tidak mempermasalahkan Yesus Tuhan atau bukan. Buat orang Kristen dan Katolik yang mau menyembah Yesus sebagai Tuhan, itu adalah hak mereka. Betul. Hak mereka dilindungi oleh negara. Ya. Tapi jadi yang saya permasalahkan, mau menyembah Yesus ya monggo. Tapi kalau bicara teologi, Yesus Tuhan atau bukan saya bisa. Tapi saya nggak mau memaksakan. Ya, ya. Itu hak mereka mau menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mau menyembah Yesus, mau menyembah pohon, menyembah kompor, haknya orang maksud saya. Tetapi ketika saya bisa membuktikan bahwa di dalam kitab Kristen dan Katolik ada ayat yang tidak asli, saya cuma nanya, bisa nggak disebut sebagai kitab suci? Gitu aja saya mah. Betul. Ya. Oke, baik, sini dulu Pak. Ya, saya nanya lagi. Silakan. Gitu. Nah, tadi lanjut mengenai Taurat tuh. Ya, balik ya, kalau saya udah paham nih soal masalah perjanjian lama. Tadi Bapak nanya nabi-nabi kan? Ya, betul. Mau saya jawab dulu nggak Pak? Ya, boleh. Nih, gini. Quran menyebutkan kira-kira 25 nabi termasuk nama Nabi Muhammad SAW. 25 itu termasuk nama Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan dari 25 nabi ini adalah nabi-nabi dari bangsa Israel. Ya, betul, bangsa Israel. Betul. Tetapi kalau kita sudah mengetahui konteks yang dibicarakan dalam Quran, Bapak nanti jangan kaget kalau begini. Quran itu punya sifat musodik, Pak. Artinya membenarkan bahwa Allah SWT dulu pernah memberikan kitab-kitab, maksudnya kitab ini bukan buku ya Pak ya, tapi wahyu kepada Nabi Musa misalnya untuk Bani Israel, wahyu kepada Nabi Isa untuk Bani Israel. Yang kedua, Quran juga berfungsi sebagai al-muhaimin, batu ujian, artinya pengoreksi. Apa yang disalahpahami oleh bangsa Israel pada zaman itu dikoreksi dalam Quran. Kemudian Quran juga menjadi mubayyin atau yang menjelaskan. Contoh misalnya yang tadi saya bilang, Nabi Isa AS tidak dibunuh, tidak disalib, itu dijelaskan dalam Quran. Nah sekarang, karena di Quran menyebutkan kira-kira 24 nabi ya, kebanyakan mereka dari bangsa Israel. Sedangkan ceritanya ini walaupun namanya kurang lebih sama, hanya beda bahasa, tetapi ada yang sama tapi banyak yang berbeda Pak. Contoh, saya ingin nanya ke Pak Hendra sebagai mungkin pemeluk agama Katolik. Yang namanya Tuhan memilih orang atau mengutus nabi, ini fungsi utamanya apa sih nabi ini? Menjalankan apa yang Tuhan pada saat itu inginkan, tugas dia. Perintahkan. Perintahkan. Ya, berarti kan Tuhan mengutus nabi untuk memberitahu kepada umat tertentu. Ya, pada saat itu. Untuk apa? Untuk menjalankan perintah Tuhan. Betul kan? Ya. Perintah Tuhan apa Pak? Kalau kita baca tentang 10 perintah Allah, yang pertama-tama apa? Allahmu jangan ada. Cuma ada satu Allah. Jangan ada Allah lain malah tulisannya kan. Berarti kan kalau ada nabi diutus, terus nabi ini membuat patung sapi untuk disembah bangsa Israel. Ya, betul. Kira-kira sejalan nggak dengan perintah Tuhannya? Kalau Tuhan ini mengutus nabi, terus nabi ini meninggalnya dalam keadaan menyembah Tuhan yang lain.
Iya. Atau dalam Islam kita sebut musyrik gitu Pak. Kira-kira cocok nggak gitu? Iya, iya. Nah di Quran itu dalam tanda kutip direhabilitasi Pak. Jadi di Quran atau di Islam kita mengenal yang namanya nabi itu tidak dibeda-bedakan, dan Allah SWT mengutus nabi-nabinya itu orang-orang yang maksum, artinya orang-orang yang terbebas dari dosa gitu. Nah kalau sekarang ada Tuhan mengutus nabi, nabinya mati sedang menyembah Tuhan yang lain, gimana ceritanya Pak? Iya, iya, iya. Begitulah kira-kira. Terus mengutus nabi, nabinya zina sama istri orang. Iya, betul. Atau ada nabi yang diuji menyalahkan Tuhan, Tuhan kejam gitu kan. Iya. Terus mengutus nabi, nabinya menghamili 2 anak perempuannya sendiri. Nah, gimana ceritanya gitu? Nah, soal yang kayak ini, saya mau tanya tadi kan Bapak udah jelasin, saya udah paham nih kalau perjanjian lama diambil dari itulah, saya udah paham lah latar belakangnya. Saya cuma mau tahu gini, kalau saya kan juga nggak tahu bentuknya Al-Quran, saya kayak kalau Alkitab jelas ada perjanjian lama, perjanjian baru kan jelas lah ya ceritanya kan gitu kan. Itu ini cerita-cerita before Christ, ini cerita after Christ, itu simple lah, gitu kan gitu. Nah, saya cuma mau tanya gitu, kalau di Quran sendiri cerita-cerita mengenai yang kisah-kisah lama ini loh, cerita yang banyak yang Israel punya nabi-nabi ini ya, itu adalah sesuatu yang kayak wahyu dari, ini basic banget saya nggak paham sih, dari wahyu daripada Allah kepada ceritain kepada Muhammad, apa itu lebih ke transkrip kayak kalau kita jelas banyak transkrip yang disusun, as if simple gitu. Jelas Pak, jelas. Saya jelasin gini Pak. Isi daripada Quran itu buat orang Islam itu 100% semuanya adalah firman dari Allah. Direct ceritanya. Direct. Tetapi Allah ini menyampaikan firman ini kepada Nabi Muhammad SAW dengan beberapa cara. Nggak cuma satu cara Pak. Cara yang paling umum atau sering adalah melalui malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Soalnya itu dengan cara yang lain, ada yang mendengar kayak semacam lonceng atau sebagainya, dan mimpi dan sebagainya, itu adalah cara-caranya aja. Tetapi semua yang masuk ke dalam mushaf Quran itu sudah dipastikan semuanya adalah firman Allah SWT. Tidak ada sabdanya Nabi. Nah, gaya bahasanya atau ceritanya itu di dalam Quran Allah tuh seperti gini loh. Sedang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada orang-orang kafir atau orang-orang pagan Quraisy pada saat itu untuk menyembah Allah SWT dengan gaya bahasa seperti ini. Ceritain dulu di Bani Israel ada Nabi ini berbuat begini. Nanti akhirnya apa? Ingat cerita itu menyembah Allah. Ya. Ada lagi itu yang model-model dengan menceritakan nabi-nabi yang sebelumnya. Nanti ada lagi model cerita yang seperti ini. Allah SWT mengingatkan, menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan orang-orang kafir pada saat itu. Ingat Allah SWT itu sudah menciptakan ini. Kenapa lu nggak mikir? Kenapa lu nggak mengingat? Kenapa lu nggak bertadarus misalnya? Atau misalnya tadabur misalnya? Atau memikirkan lah. Kenapa lu nggak beriman? Gitu. Gayanya seperti itu Pak. Ya. Allah SWT di Quran juga sudah mengingatkan kepada manusia, dulu lu sebelum jadi manusia, lu tuh cuma berasal dari setetes air mani yang hina. Terus sekarang lu jadi manusia kok berani-beraninya gitu loh, sombong apa segala macam gitu loh. Seperti itu loh. Jadi seperti mengingatkan orang atau mengajak orang untuk berpikir supaya ingat dengan pencipta kita gitu. Model-modelnya seperti itu gaya bahasanya. Ya. Dan di dalam Quran yang ayatnya kurang lebih 6.000-an, 1.000 ayatnya Pak, 1.000 ayatnya itu ngomong ada menyinggung tentang ilmu pengetahuan. Tapi yang ketika saat itu diturunkan orang-orang mungkin juga pada nggak ngerti gitu maksudnya. Justru ayat-ayat yang bersinggungan dengan ilmu pengetahuan itu sejalan dengan sains zaman sekarang. Nah, berarti yang kayak segala kisah-kisah nabi-nabi lalu, saya bilangnya nabi lalu lah ya, itu adalah di Quran sendiri itu adalah yang diturunkan, pokoknya intinya dari Nabi Muhammad lah yang menceritakan, bukan dari orang enggak kan, jadi single source gitu ya? Iya, single source, betul. Nggak selesai gitu, kalau ini kan jelasin perjanjian lama ngambil dari ini kan, gitu kan, itu kan bukan single source tuh gitu kan, gitu kan. Pak Hendra benar bahwa di dalam Quran itu single source itu artinya semuanya berasal dari Allah SWT, hanya disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad sendiri kan semuanya itu kan, nggak ada orang 2, 3, 4 harus dikumpulkan gitu ceritanya gitu. Jadi gini caranya Pak. Nah ini berbicara dengan seperti kita bandingkan dengan Bible. Kalau di Bible kan tadi saya bilang bapak gerejanya milih-milih nih. Ini udah ada kitab ini. Ini cocok masuk. Ini nggak cocok nggak masuk. Yang ini cocok masuk. Itu caranya namanya disebut kanonisasi Pak. Tapi kalau di Quran caranya bagaimana? Itu ada 3 tahap. Tahap pertama ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, Nabi melafazkan ayat-ayat Quran. Sahabat mendengarkan, sahabat nyatet. Sahabat habis itu melafazkan juga.
Kalau lafaznya beda dengan lafaz Nabi, salah, koreksi. Oh, karena kan teks apa? Ya, ya, lisan ya, Pak, lisan. Betul, ya, betul. Jadi ada cek, ada recheck gitu Pak. Ketika lafaznya sudah benar, tulisannya sudah benar, disimpan, itu disimpan. Tapi masih terpencar-pencar, ya belum jadi satu. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, kira-kira tahun 632 Masehi, digantikan oleh sahabatnya namanya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ini memerintah kira-kira 2 tahun. Pada zaman Abu Bakar ini terjadi perang di daerah Yamamah namanya. Banyak orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi yang ikut berperang. Yang ikut berperang ini kebanyakan juga orang-orang yang sudah hafal Quran. Banyak yang tewas pada peperangan itu, gitu. Nah, sahabat yang lain namanya Umar bin Khattab diusul sama lagi yang benar ya disusun. Nah, usul kepada Abu Bakar. Ini banyak penghafal Quran tewas nih. Iya. Ini kalau lewat semua nanti gimana Quran kita gimana melestarikan? Akhirnya barulah dibentuk sebuah tim. Timnya ini terdiri dari beberapa orang, semuanya penghafal Quran, sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang pernah ketemu Nabi, mencatat dari Nabi langsung, diketuai oleh sahabat namanya Sa'id bin Sabit. Nah, tim ini menerima setoran. Jadi orang-orang sahabat-sahabat yang punya catatan-catatan itu setor kepada tim ini. Ada saksinya? Ada, minimal 2. Baca. Ketika baca sama dengan hafalan tim ini. Kadang saat itu kan orang mesti ngafal. Betul. Jadi zaman dulu orang Arab itu lebih keren kalau hafal daripada bisa nulis, Pak. Iya, kayak cerita rakyat itu kan dihafal. Iya. Jadi ketika ayat-ayat itu sudah disetor ke tim ini, baru menjadi satu mushaf. Ya, sudah disusun nih satu nih. Ini kan cuma satu salinan, Pak. Ini disimpan sama anaknya sahabat namanya Hafsah. Anak perempuannya Umar bin Khattab. Yang Abu Bakar tadi kan cuma 2 tahun. Nah, meninggal, digantikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Salinan yang dibuat pada zaman Abu Bakar ini disimpan oleh anak perempuannya Umar. Anak perempuannya namanya Hafsah, disimpan nih. Ketika sahabat Umar bin Khattab meninggal, dibunuh, digantikan oleh sahabat yang lain namanya Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, ada perang lagi di daerah Azerbaijan namanya, Pak. Salah satu panglima perangnya ketika pulang menghadap kepada khalifah, cerita di daerah Azerbaijan itu ada orang-orang Islam hampir bunuh-bunuhan. Kenapa? Bacaan Qurannya beda katanya. Bacaan Qurannya ternyata karena apa? Karena beda dialek. Nah, si sahabat Utsman bin Affan ini manggil tuh yang tim waktu dibikin pertama, dipanggil lagi timnya, orang-orangnya sama, dibentuk tim lagi, diulang. Kodifikasi itu diulang kedua kali, tapi sudah pakai master yang disimpan oleh anak perempuannya Umar. Nah, itu pegangan awal. Pegangan awal sebagai master. Ini master nih. Orang lain setor lagi, masuk lagi, dibuatlah. Baru ada beberapa salinan, 5 sampai 6 salinan. Baru salinan-salinan ini dikirim ke daerah-daerah yang dikuasai oleh untuk bikin orang Islam sebagai standar bacaan. Nah, pada saat itu, pada zaman Khalifah Utsman ini, itu sudah ada juga mushaf-mushaf Quran yang menggunakan dialek yang beda-beda. Nah, yang dialek beda-beda ini sama sahabat Utsman itu dibakar. Jadi cuma satu. Jadi yang dipakai hanya menggunakan dialek Quraisy, suku Quraisy gitu. Ya kayak di kita bahasa Indonesia. Yang ini mungkin ada yang dialek bahasa daerah-daerah. Karena kan udah nyebar sih. Iya, nah tapi ketika selama masa ini kan mungkin orang sudah ada yang keluar daerah, sudah ada yang keluar Arab dan sebagainya. Ada orang-orang yang sudah mencatat juga Quran, tetapi menggunakan dialek dia. Gitu. Ya, tadi yang saya kasih contoh Malik Yaumiddin sama Malik Yaumiddin, itu beda dialek doang gitu. Contoh, kalau orang Sunda katanya nggak bisa ngomong F, Pak, katanya. Orang Sunda bilangnya apa? Enggak, itu fitnah kata gitu. Bukan TV gitu ngomongnya. TV. Ya, itu hanya ketidakbisaan beberapa suku atau bangsa tentang sebutan huruf-huruf tertentu. Contoh orang Jepang katanya nggak bisa ngomong L, ya kan? Orang Inggris di London ngomongnya Friday. Di Australia ngomongnya apa? Friday gitu kan. Ada misalnya tulisan COLOR, bacanya color. Ada COLOUR. Betul apa salah, Pak? Sama. Nah, kira-kira gitulah. Di dalam Islam itu disebut dengan qiraat, variasi bacaan gitu, Pak. Nah, itu yang di Islam gitu. Jadi intinya itu udah single source, lalu itu semua ketika Nabi Muhammad mati, lalu dikumpul susun ulang, dicekin lagi, dicekin pada masa penggantinya, itu juga berarti tahunnya masih berdekatan kan, mulai Nggak sampai 2 tahun, Pak. Ketika Nabi wafat,
selesainya ketika zaman sahabat yang Abu Bakar ini, Abu Bakar memerintah cuma 2 tahun. Berarti nggak sampai 2 tahun. Sudah ada mushaf Quran, tapi ya, cuma satu salina. Pertama kan. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun. Oke. Utsman bin Affan memerintah selama 13 tahun. Oh, berarti kalau ini 20-30 tahun setelahnya. Cuma ya, maksimal 25 tahun udah selesai gitu maksudnya. Ya, nah, kalau ini hampir 400 tahun dari Yesus baru jadi. Iya, itu sih kalau saya sih nggak tahu, cuman karena kalau saya hanya menganggap bahwa kan itu emang bagi saya juga ada keanehan di mana kok kitab-kitab Taurat yang ribuan tahun masih bisa terrecord dengan baik, walaupun pada saat itu tulisan juga masih berantakan. Misalnya dalam katakan banyak orang bodoh tulis lah, maaf kata ceritanya kan, gitu kan gitu. Karena menulis itu kan ada skill biasa orang level tinggi lah. Jadi kan secara umum, tapi kan orang hanya menghafal kan, memang budaya masih hafal. Tapi kan dari hafal-hafal itu bisa diambil lagi sama hafalannya semua sama, dianggap satu kebenaran lah. Makanya jatuhnya itu bisa begini, Pak. Anggaplah ini kitabnya orang Kristen ya, kitabnya orang Kristen, ini kitabnya orang Yahudi. Ini kan disebut hard copy, Pak. Iya. Ya kan? Ada hard copy, zaman sekarang ini ada hard copy, ada soft copy di handphone, di komputer segala macam. Kalau semua itu di seluruh dunia dimusnahkan, bakal ada lagi nggak, Pak? Ya, nggak ada. Iya, betul, nggak ada. Bakal ada lagi nggak? Iya, nggak ada, karena nggak ada yang hafal ini. Nggak usah satu buku gini, Pak. Satu lembar gini ada nggak, Pak, pendeta yang hafal? Nggak ada. Nggak ada juga. Tapi kalau Quran, hard copy maupun soft copy di seluruh dunia dihancurkan, nggak lama, Pak, ada lagi karena jutaan orang menghafal Quran. Iya. Gitu. Oke, saya paham deh gitu kan. Saya, itu. Nah, tunggu. Enggak sih, ini berarti yang pertanyaan saya ketiga udah terjawab sih. Oh, udah terjawab. Bukan, maksud saya adalah gini, saya tidak terlalu mempermasalahkan mengenai versi-versi Taurat lah. Ceritanya ada beda kan, bagi saya itu nggak penting karena kita hidup di zaman bagi saya pribadi loh ceritanya kan gitu. Nah ini apa? Ini ini satu lagi nih. Ngelanjutin dari penjelasan Bapak nih. Ini kan bahwa Quran, saya nggak tahu soal Taurat karena saya kan nggak pernah belajar Taurat, tapi kan Quran setahu saya kan salah satu transkrip yang terkonsisten sepanjang masa dan paling utuh. Itu juga banyak orang-orang tuh mengakui lah. Ceritanya konsisten lah antara semuanya dan tidak ada perubahan dari masa, intinya konsisten banget. Dari zaman Nabi sampai sekarang konsisten gitu kan gitu. Nah, maksud saya tuh, sedangkan kan kayak Bapak bilang kan kata-kata Arab itu kan kosakata yang banyak. Beda lafal kan beda makna. Nah, seiring waktu ini kan udah ribuan tahun dari abad ke-7 nih, ceritanya 1000 tahun lebih dari ke-7. Itu gimana ceritanya sampai satu kitab yang konsisten, tetapi sampai bisa ada, ya saya ngerti istilahnya Pak, makna sampai aliran tuh jadi banyak tuh. Ada Sunni, Syiah, saya basically kan ini single yang sebagai orang luar itu kan simplified dong ceritanya dong, gitu kan. Tapi kok entah istilahnya tafsir atau apa, kok bisa sampai begitu banyak tuh? Nah, gini. Jadi kalau antara yang disebut dengan Sunni dan Syiah itu sebenarnya bukan masalah teologinya yang berbeda, Pak, tapi hanya karena masalah politik. Nah, kenapa ada Syiah? Karena Syiah tidak menerima yang sahabat-sahabat tadi saya sebut, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sama kalangan Syiah ini ditolak. Harusnya menurut Syiah yang menggantikan Nabi Muhammad SAW itu harusnya bukan mereka, tapi Ali bin Abi Thalib. Ini masalah politik sebenarnya, Pak. Tapi di Qurannya mereka no dispute. Di Quran. Kalau untuk Qurannya, ya ini kadang-kadang begini, Pak. Orang Syiah bilang, Quran yang sekarang dipegang sama orang-orang Sunni itu Quran KW. Nanti Quran yang asli akan turun. Tapi selama nunggu yang turun, mereka pakai Quran yang KW. Sebagian besar, hampir semuanya dari kalangan Sunni mengatakan Syiah bukan Islam. Kenapa? Walaupun mereka beriman kepada Allah SWT, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi, beriman pada hari akhir, beriman pada qadar dan qadar, tetapi mereka, ini nggak semua sekte ya Pak? Itu mereka melaknat sahabat Nabi. Jadi karena itu dianggap Quran itu, karena kan ciptaan sahabatnya ceritanya kan. Ya bukan ciptaan, tapi dirangkai oleh sahabatnya. Gitu ya. Jadi sebagian besar. Jadi masih mereka nganggap bahwa yang asli itu yang tempat yang Nabi Muhammad ya. Jadi sebagian besar, hampir semua lah, sedikit sekali yang masih nganggap Syiah itu Islam. Sebagian besarnya menganggap Syiah bukan Islam. Tetapi itu pun sebenarnya kalau ditanya, Syiah ditanya, Pak, Tuhan kamu siapa? Ya sama Allah SWT. Nabi kamu siapa? Sama Nabi Muhammad SAW.
kitab kamu apa? Ya Quran gitu. Walaupun ada yang bilang Quran itu karun. Iya. Syiah itu sendiri Pak mempunyai kira-kira 24 sekte. Iya, saya banyak banget saya ngerti. Dari mulai yang paling keras sampai paling yang lembut gitu, sampai yang lembut. Iya. Ada begitu. Ya, karena saya paham lah sepanjang sejarah di negara apapun sangat sering Pasti ada perpecahan. Agama digunakan sebagai alat politis. Ada. Iya, misalnya banyak banget digunakan. Jadi pada saat itu kan akhirnya seiring waktu bertambah, jadi akhirnya jadi kepanjang sampai sekarang. Ini baru Sunni dan Syiah. Ada lagi kelompok-kelompok lain yang perpecahannya itu timbul karena ada apa? Ada perbedaan cara pandang tentang sifat Allah. Oh. Itu. Jadi mulai timbul ada kelompok ini lah gitu. Hanya karena perbedaan cara pandang tentang sifat Allah, udah gitu. Oh, oke. Ya. Saya paham. Tapi kalau ditanya, sama lagi. Tuhan siapa? Allah SWT. Kitabnya apa? Quran. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Semua sama, Pak, jawaban itu. Esensi itunya masih sama ya. Iya, beda dengan Trinitarian, Unitarian, dan Oneness. Ini kan beda, Pak. Iya, betul. Gitu. Nah, terus gini. Oh ya, ini pertanyaan pribadi sih. Maksudnya gini. Maaf kata sebagai, misalnya kayak orang yang, maksudnya kan bukan orang, kan gini. Hampir semua agama, setahu saya ya, kalau saya salah ya. Maaf kata kan, statementnya kurang lebih sama. Apa? Jika lu tidak percaya atau melalui X, lu nggak bisa go ke heaven. Surga. Apapun semua agama hampir sama lah. Walaupun versi X itu beda-beda lah ya, cerita versi X beda. Nah, maksud saya gitu. Sedangkan kalau di Islam sendiri ada pandangan seperti ini enggak gitu, maksudnya kayak misalkan contoh, ini cuma contoh doang nanya kan ya. Saya kan nangkep kayak kalau lu tidak ngucapin syahadat, berarti kan lu bukan masuk Islam, belum sah masuk Islam, sehingga lu tidak bisa masuk surga lah cerita. Jadi mungkin X-nya adalah itulah, apapun itulah, nah gitu. Nah, saya pengen tahu di Islam sendiri melihat faktor X konsepnya, ini, konsepnya lah, konsepnya. Oke, gini, gitu. Ini sekalian saya ingin menjawab ceritanya Pak Hendra yang tadi pertama-tama. Saya orang yang istilahnya siap membantu siapa saja yang membantu saya, oke? Saya juga dalam keadaan ekonomi dulunya pernah naik, turun dan sebagainya. Di Islam kita memandang Allah SWT itu sebagai Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya Pak ya? Ada bedanya nggak Pak, maha pengasih dan maha penyayang? Ada. Maha pengasih ini artinya Allah SWT ngasih kepada siapa? Kepada setiap manusia. Mau muslim, mau bukan muslim, semuanya dikasih. Kita menghirup oksigen yang sama kan Pak? Kita juga punya kesempatan yang sama untuk berusaha, bekerja dan sebagainya. Artinya semua orang yang baik, yang rajin, ya dia akan sukses daripada orang yang malas. Nggak usah ngeliat agamanya gitu. Orang yang baik, dibalas nggak sama lo Pak? Dibalas. Saya juga dulu merasa begitu Pak. Ketika di Kristen, saya bayar perpuluhan rajin, saya nolong orang, saya tambah sukses. Ya, sama seperti tadi cerita Pak Hendra. Tetapi yang namanya Allah Maha Pengasih, orang yang baik dibalas, tapi dibalasnya di mana Pak? Di dunia aja. Nah, yang disebut dengan Maha Penyayang, penyayang kepada siapa? Hanya kepada orang yang beriman. Ya, jadi ketika ada orang beriman di dunia berbuat baik, dibalas juga di dunia. Tetapi nanti di akhiratnya ditempatkan di tempat yang baik. Gitu. Di tempat yang baik maksudnya apa? Jannah gitu. Konsepnya gitu Pak. Di dalam Islam kita juga memahaminya begini. Ini berdasarkan ayat Quran Pak ya. Setiap ayat Quran dan hadis yang sahih ini maksud saya. Hadis yang sahih itu artinya sabda Nabi yang diceritakan oleh orang-orang yang alim, ya. Dan ini semuanya tersambung sampai ke Nabi ini. Nabi bersabda bahwa setiap bayi yang lahir, kita semua nih yang lahir, dulu lahir dalam keadaan fitrah. Suci. Orang ada bilang suci, tapi kalau saya lebih suka menggunakan istilah sifat asal manusia. Jadi dalam arti ini konteksnya setiap bayi yang lahir itu sebenarnya muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Itu makna muslim, ya makna Islam. Namanya muslim. Betul, saya tahu itu. Islam artinya berserah diri. Muslim artinya orang yang berislam. Berarti orang yang berserah diri kepada pencipta. Bayi lahir kan nggak bisa apa-apa. Iya kan? Dia muslim karena dia hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Dia menjadi besar karena dititipkan kepada orang tuanya. Tetapi ketika bayi itu nanti besar, dia bisa menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani karena orang tuanya. Ketika bayi itu lebih besar lagi, dia mendengar Islam misalnya, dia menerima Islam, bahkan dia sampai masuk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi orang itu kembali ke fitrahnya. Sebagai orang yang hanya bisa atau harus
berserah diri kepada kehendak penciptanya. Itu makna inti daripada muslim, Pak. Oke. Yang berikutnya, di dalam Islam kita juga memahami di Quran surat Al-A'raf ayat 172 bahwa Pak Hendra percaya kan kita punya roh kan, Pak? Oh iya, betul. Roh itu kan ciptaan Tuhan. Iya. Roh itu sebelum ditiupkan kepada kita ketika kita masih janin, roh itu sebelum ditiupkan ke kita, roh itu sudah diambil sumpahnya, Pak. Sudah diambil ikrarnya. Atau dengan kata lain, ketika kita masih dalam berupa roh dulu, kita sudah pernah bersahadat, Pak, dulu, Pak. Bersahadatnya apa? Bahwa Tuhan kita adalah Allah SWT. Tetapi ketika kita sudah menjadi manusia, kita dibuat lupa gitu dengan itu, ya. Tapi kan roh itu tidak akan lupa. Yang lupa kita sebagai manusia nih, ya. Karena kita punya yang namanya kesadaran kita sendiri. Nah, kenapa Allah berbuat seperti itu? Supaya nanti pada saat penghakiman nanti, roh kita tidak bisa menyangkal, Pak. Sekarang kita lahir menjadi manusia. Saya dulu pernah jadi Kristen Protestan, Pak Hendra pernah jadi Katolik dan sebagainya. Itu kan karena faktor orang tua kita dan lingkungan dan sebagainya. Dan lingkungan. Ya. Jadi ketika kita misalnya beriman menjadi orang Islam, kemudian kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebenarnya kita hanya mengulang syahadat roh kita yang dulu. Pandangan begitu ya. Oke. Jadi nanti makanya ketika kita masih hidup menjadi manusia, kita pengennya ketika kita meninggal, kita pengennya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggalnya dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada pencipta kita, supaya apa? Supaya nanti di penghakiman kita ini dianggap sebagai orang beriman yang ditempatkan di tempat yang baik, gitu. Konsepnya gitu, Pak, konsepnya. Oke. Oke. Jadi saya ngerti deh konsep dasar seperti itu. Nah, ketika kita jadi manusia sampai beranak pinak, punya keturunan dan sebagainya, manusia-manusia ini kan karena sudah dibuat lupa, jadi kan mereka bisa memikirkan dengan pemikiran mereka sendiri nih, Tuhan ini seperti apa dan sebagainya, mereka mencari sendiri. Untuk itulah Allah SWT mengutus nabi-nabinya. Di dalam Islam kita memahami bahwa Allah SWT itu sudah mengutus kira-kira 124.000 nabi dan 313 rasul gitu. Bedanya nabi dan rasulnya apa? Nabi itu menerima wahyu, bisa untuk dirinya sendiri, bisa untuk umat yang lain. Tetapi kalau Rasul itu selain Nabi, dia juga menerima risalah. Risalah itu apa? Hukum tertentu untuk kaum tertentu. Seperti Taurat untuk Bani Israel, Zabur untuk Bani Israel, Injil untuk Bani Israel. Nah, kalau Quran, ini untuk siapa? Untuk rahmatan lil alamin, untuk semua alam semesta. Oke. Enggak, karena setelah saya paham, saya ada satu hal yang pada saat proses pencarian, karena ketika saya menempatkan diri untuk mencoba netral, sebenarnya ada satu konsep yang paling simple, yang saya rasa ada tanda petik ya, kesamaan utama di 3 agama ini. Yang pertama adalah semuanya kan monoteisme, semuanya ke satu Allah ceritanya. Ini sorry sebentar saya koreksi, Pak. Kalau Bapak bilang semuanya monoteisme, kalau menurut ayat-ayat yang ada di dalam kitabnya Yahudi dan Kristen, yang Yahudi saya setuju, Pak, monoteisme. Tapi kalau yang Kristen ini setengah. Ini perpaduan atau penggabungan antara monoteismenya Yahudi dan politeismenya Yunani. Enggak, maksud saya gini, saya pada saat itu di pribadi saya ngelihat adalah, karena yang kalimat kena di saya itu adalah New Testament is about religion of Jesus or religion about Jesus. Betul. Itu 2 hal berbeda banget kan. Betul. Jadi ketika saya menurut kalau saya ngelihat tokoh Yesusnya sendiri, itu kan jelas-jelas kalau kita pisahkan masalah ketuhanannya dulu ya, dia itu kan di Injil awal itu kan sangat jelas monoteisme, apapun kehendak Bapakku gitu. Betul. Kan. Dan bahkan tuh termasuk dari sisi Abraham dan turunannya lah ya ceritanya kan, semua bangsanya yang begitu jadi multigat akhirnya dihukum lah, pokoknya ada hukuman apapun lah ceritanya kan, segala macam bentuk banjir Nabi Nuh lah, apa itu kena hukuman lah. Pokoknya intinya tuh dari monoteisme mereka gitulah, ada perbuatan apa. Terus kedua, maksudnya kayak Bapak bilang tadi, baru klik sih ke saya ketika, karena kan Islam itu kan maknanya kan intinya berserah ke yang atas. Boleh sebenarnya kan itu sama persis seperti cerita nabi-nabi di Taurat, yang semua apapun itu mereka berserah ke yang atas. Abraham nggak punya anak, lalu punya anak, ya kan gitu. Lalu kayak Nabi Nuh disuruh bikin perahu konyol-konyol, dia nurut. Itu kan konyol kan, kelihatan konyol kan, dan sebagainya lah. Itu kan ngeling semua tuh, termasuk bahkan kata-kata Yesus sendiri ada yang bilang
bukan apa terjaga tapi kehendak Bapakku yang di surga loh. Dia kan stated kalimat itu kan secara Matius 26:39. Ya betul, di Injilnya dia kan stated secara jelas loh gitu kan, kehendak Bapakku yang di surga. Itu kan sebenarnya maknanya sama seperti berserah kepada yang di atas Tuhan, gitu kan gitu. Nah, itu sebenarnya transisi itu saya tahu memudahkan saya bahwa yang kayak bilang bahwa ini adalah sama, bahwa the God from Ibrahim, Moses, Noah, terus ke Yesus, Isa, terus ini is the same God lah. Itu memudahkan saya untuk membuka hati saya untuk untuk tidak terlalu resisten lah ceritanya, untuk memudahkan saya gitu kan gitu. Nah di situ sih emang apalagi pas tadi Bapak jelasin soal masalah, saya udah sadar sih mengenai Islam, makna Islam. Saya nggak gitu ketika Bapak cerita bahwa tempel-tempel, oh iya ini tadi maksudnya nempel ya, seperti kayak kejadian si Abraham, dia itu kan berserah, semua itu kan kasusnya kan mereka berserah yang atas jalannya kan gitu kan kayak Yusuf dibuang ke Mesir itu jadi seseorang gitu kan, Musa juga kan. Di Quran juga diceritain tuh Pak tentang Nabi Yusuf alaihissalam tuh, diceritain juga. Oh iya, Nabi Yusuf ya. Jadi maksud saya gini Pak, saya mengutip ayat Quran surat Al-Hajj ayat ke-77. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk apa? Bersujud. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu wa'buduh robbakum. Wahai orang beriman, rukuklah, sujudlah, beribadahlah kepada Tuhanmu. Ada sujudnya itu Pak. Dan Nabi Muhammad SAW disebut Muslim. Tadi Bapak menyebutkan tadi yang sesuai dengan kehendakmu di Matius 26:39. Itu Yesus juga sujud. Itu saya tahu gitu. Jadi bagi saya ketika saya kirim ini tunggu sebentar, ini belum selesai nih Pak. Kalau kita tarik ke belakang, semua Abraham juga sujud. Kejadian 17:3 sujud. Keluaran 3:48 Nabi Musa sujud. Bilangan 16:22 Nabi Musa dan Harun sujud. Yosua 5:14 Nabi Yosua sujud. 1 Tawarik 15:20 dan Mazmur 9:56 Nabi Daud dan umatnya sujud. Nehemia 8:6 Ezra sujud. Nabi juga semua. Ini semua Nabi sujud, Nabi Muhammad SAW juga sujud. Kalau Nabi Muhammad SAW disebut Muslim, berarti ini semuanya Muslim kan Pak? Karena kebanyakan juga sama syariatnya Pak. Mirip itu nyambung. Contoh di Taurat ada sholat, ada puasa, ada sunat, ada babi haram, ada zakat. Kalau dulunya namanya perpuluhan. Semua syariat itu ada dalam Quran. Di dalam Islam maksud saya. Iya, bahkan pada saat saya quote yang ayat-ayat yang di Bible yang bahwa Yesus bersujud segala, terus saya langsung komen, menurut lo Yesus itu Islam ya? Begitu, gue bukan ngarah ke situ. Saya berani mengatakan Yesus Islam, kenapa? Karena Yesus berserah diri kepada Tuhan atau Bapaknya. Dan kalau menurut Bapak Pak Hendra, kalau orang Kristen kan atau orang Katolik kan menyebut Yesus sebagai Tuhan. Kalau Tuhan, ini kira-kira punya Tuhan nggak Pak? Ya enggak dong. Enggak dong harusnya kan. Tapi kalau kita baca di Matius 11 ayat 25, tulisannya begini loh Pak. Kan Bapak bilang ya, nggak mungkin Tuhan punya Tuhan. Matius 11 ayat 25 Pak. Nih. Nah coba. Berarti berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Iya. Oke, ada lagi begini. Ini Yohanes juga. Ini yang saya bilang masih ada kebenaran nih Pak. Karena ada pesan-pesan yang sama dengan Quran. Sekarang kalau Yesus bilang Allahku, berarti Yesus punya Allah gitu Pak. Yohanes 20:17. Kata Yesus, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Allahku Pak. Kalau Pak Hendra bilang mobilku, itu berarti mobil siapa? Nah kalau Allahku berarti Yesus punya Allah. Ya itu teman yang saya sempat mengkritik bahwa bukan kritik kalau diri saya bahwa teman karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman ngaji. Saya pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke